Oke, ini saya ambil dulu ini dan ini. Oke, jadi kalau kita coba plot, kalau coba kita bikin profilnya ya, tekanan terhadap X, gitu ya, profil tekanan terhadap jarak, maka kita akan dapat seperti ini. Yang lengkung-lengkung ini, itu kita peroleh dari persamaan ini. Oke, persamaan ini. Karena dia transient, masih ada waktu. Berarti masih ada dt di sini. Oke, kalau kita hitung gitu ya, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Tapi pada titik tertentu dia tidak lagi transient, tapi dia masuk ke steady state flow. Oke, steady state flow persamaannya ini. Nah, seperti yang saya sudah lakukan, yang sudah saya coba demokan, gitu ya, bahwa persamaan persamaan ketika kita integralkan ini dua kali, kita akan dapat persamaan linear, gitu ya. Jadi yang tadi saya buat ini AX plus B, oke, AX plus B, ini itu adalah persamaan linear. Kalau teman-teman bikin di Excel gitu ya, dengan persamaan AX plus B, itu adalah persamaan linear. Makanya garis ini linear. Dia tidak melengkung, dia linear. Gitu ya. Jadi persamaan ini sebenarnya adalah persamaan AX plus B. Dari mana persamaan AX plus B? Ini saya integralkan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita dapat memprediksi nih, tekanan di kiri nilainya P. Tekanan di 1 meter nilainya ya A dikali 1 meter ditambah B. Tekanan di 2 meter, A dikali 2 meter ditambah B. Tekanan di ujung, ya A dikali ujung tambah B, mungkin nilainya sudah 0 misalnya. Gitu ya. Jadi itulah gunanya persamaan aliran. Dengan persamaan aliran, kita bisa menebak, kita bisa menghitung tekanan di seluruh daerah kita. Oke, jadi kita bisa tahu nih, zona yang tekanannya rendah, zona yang tekanannya tinggi, itu bisa kita hitung di simulasi kita. Di modeling kita itu bisa kita hitung. Dengan berangkat asal mulanya dari rumus yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini seperti teman-teman pasti bisa membayangkan, persamaan ini itu persamaan yang susah untuk kita lakukan. Persamaan partial differential equation itu persamaan yang tidak bisa langsung kita hitung. Misalnya gini deh, kalau kita ada 1 tambah 1 sama dengan 2, kalkulator tuh bisa gampang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kalkulator kalian kasih rumus ini, kalkulator bingung. Dia nggak ngerti ini rumus apa. Oke? Kalau kalian masukin ke Google, mungkin Google juga nggak akan tahu langsung gitu ya, karena simbol atau operasi yang tahu ini, DAO ini, yang udel ini, dia juga nggak tahu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya ada metode analytical solution. Oke, ini saya tebalkan, analytical solution untuk memecahkan ini. Oke, operasi partial differential equation ini. Dan setelah melalui proses yang panjang, ini saya pelajari ya, cara saya penurunan ini menjadi yang ini, itu saya pelajari di S2 kemarin gitu ya, dan memang ini bukan materi S1 gitu ya, tapi long story short, dari yang atas, dengan teknik-teknik kalkulus, dengan teknik-teknik analytical, kita dapat yang kayak gini. Jadi tekanan di setiap titik X, di setiap waktu T, rumusnya adalah PL, P di kiri ditambah P di right, right itu kanan, dikurang P di kiri, dikali dalam kurung, dengan rumus seperti ini. Oke, sangat complicated. Itulah analytical solution. Tapi ini adalah the accurate solution. Yang betul-betul sempurna untuk mencari solusi dari persamaan ini adalah analytical solution. Which is ini. Kalau kita plot ini, ya, visualisasi dari persamaan ini adalah si kurva ini yang lengkung-lengkung ini. Oke. Gitu. Jadi lengkung-lengkung ini sebenarnya berasal dari persamaan ini.
Persamaan ini adalah solusi dari persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi harus berangkat dari situ sebelum kita bicara simulasi. Jangan asal pakai simulasi. Ya. Kita harus tahu dulu simulasi itu asal mulanya dari mana. Oke? Nah, teman-teman masih bisa melihat ada T di sini. Ada unsur waktu. Artinya tekanan itu berubah-ubah tergantung waktu. Oke, kalau kita ngomong dalam kurun waktu yang singkat itu betul, gitu ya. Tekanan, misalnya sumur baru dibuka dan baru diproduksikan, pasti tekanan itu dipengaruhi oleh waktu. Tapi pada titik tertentu di waktu yang cukup lama akan tercapai kondisi steady state, kondisi yang stabil. Dalam matematika, waktu yang lama itu disimbolkan dengan T sama dengan ini. Teman-teman mungkin sudah sering lihat ya. Inilah simbol matematika T menuju tak hingga. Itu bahasa matematikanya, tapi bahasa kita sehari-hari T sama dengan tak hingga itu sama dengan T waktu yang lama. Let's say dalam 3.000 hari. Dalam 10 tahun mendatang reservoir saya stabil, steady state. Dalam 1 tahun lagi reservoir saya menuju steady state. Itu praktikalnya ya. Nah, pada T tak hingga, kalau teman-teman masukkan T di sini, ya jadi saya pakai bantu ini jadi alat bantu saya gitu ya. Jadi kalau T yang ini, kita masukkan T sama dengan tak hingga, maka eksponen ini dikali minus bla bla bla, dikali bla bla bla, dikali T tak hingga, maka suku yang ini akan gugur. Oke, suku yang 2 per pi dikali bla 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 yang kompleks ini akan gugur. Sisanya apa? Gitu ya. Jika theta hingga, maka exponential term approaches zero. Gugur nih semua jadi 0. Yang kita dapatkan apa? Kita akan dapat persamaan ini. Dan persamaan ini itu linear. Oke, ini linear. Jadi inilah bentuk asli, bentuk sebenarnya dari persamaan linear ini. Oke, semoga teman-teman mulai memahami ya. Gitu. Yang tadi saya bikin simpelnya PX sama dengan AX kali B, AX plus B, rumus sebenarnya adalah ini. PL ditambah dalam kurung PR dikurang PL dikali X per L. Artinya kalau dari yang rumus saya, B sama dengan PL. B sama dengan PL. A sama dengan PR dikurang PL dibagi L. Karena ini X-nya di sini, kalau persamaan yang atas, X-nya di sini. Ya gitu ya, jadi pada waktu yang sangat lama, yang T menuju tak hingga, maka persamaan yang kompleks yang atas akan menjadi persamaan yang bawah. Dan persamaan yang bawah adalah garis linear. Gitu ya, jadi this is the steady state equation which is linear equation. Persamaan yang linear, itulah kondisi steady state. Oke, jadi ini kembali lagi ya. Kita coba ulangi lagi. Tadi pertanyaannya, kita punya balok. Kalau baloknya dinaikkan tekanannya di bagian kiri, saya naikkan tekanannya jadi PL, gimana profilnya? P terhadap X. Profilnya adalah seperti ini. Pertamanya P-nya tekanannya tinggi dulu nih, karena dinaikkan menuju PL kan. Tapi makin lama turun, naik, sampai akhirnya tekanannya seperti ini. Tekanan si balok. Ya, kembali lagi saya ulangin tadi ya, karena pertanyaannya adalah ini. Ya, supaya kita ingat ya. Kasusnya adalah gini, saya punya balok, di bagian yang kiri saya naikkan tiba-tiba tekanannya jadi PL. Nah, gimana nih profilnya dari ujung kiri ke ujung kanan, gimana tekanannya? Ya, tekanannya pakai rumus ini. Naik, sampai akhirnya lurus. Baru kita pakai rumus yang ini. That's
reservoir simulation at the very basic. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita berangkat ke yang lebih kompleks.